Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi di channel Om Bajang Review. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, kita berkesempatan hadir untuk membahas dua amunisi KP2M, yakni KRR dan KRR21. Pada hari ini kita akan mereview KRR dan KRR21. Apa itu KRR dan apa itu KRR21? Ya. Jadi kita akan sedikit membahas pada kesempatan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Yang saya pegang ini adalah KRR. Ini adalah biang daripada KRR itu sendiri. Ini awalnya sebelum dia menjadi KRR21 seperti ini. Nah, apa bedanya KRR dengan KRR21 yang ini, yang botol besar? Ini KRR ini adalah masih murni biangnya, induknya. Ini isinya sekitar 100 mili. Ini biangnya. Sedangkan yang KRR21 ini 500 mili. Nah, apa bedanya? Sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada, KRR ini adalah indukan dari KRR21, yang mana fungsi daripada KRR ini saya sedikit menguraikan. Pertama, dia bisa sebagai pembenah tanah. Jadi pada saat kita melakukan olah lahan, kita siramkan nanti di bedengan. Yang kedua, dia sebagai pemecah unsur jadi ion kation. Yang ketiga, dia bisa mengurai residu pupuk kimia. Yang keempat, pembentukan enzim dan fitohormon. Jadi maksudnya di sini adalah enzim-enzim yang biasa kita pakai atau kita beli di toko-toko pertanian. Dengan kita menggunakan KRR ini, dia bisa diciptakan oleh mikroba-mikroba yang terkandung dalam KRR ini, dan juga membentuk fitohormon. Nah, hormon-hormon seperti hormon yang 3 itu, seperti sitokin, auksin, dan giberalin, itu bisa dibentuk oleh KRR ini. Yang kelima, dia bisa mengurai bahan-bahan organik, sampah-sampah ataupun dedaunan-dedaunan yang berserakan di sawah, itu bisa diurai oleh KRR ini. Yang keenam itu menetralkan pH tanah. Nah, ini yang penting juga. Selain dari fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi, dia juga bisa menetralkan pH tanah tanpa kita harus susah-susah mungkin menggunakan dolomit ataupun yang lainnya. Tapi dengan menggunakan KRR ini,
pH tanah itu bisa normal. Oke, selanjutnya kandungan QRR ini sangat luar biasa sekali, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Banyak sekali kandungan-kandungan mikroba yang di sini yang mungkin tidak teman-teman tahu, atau kita juga baru tahu sekarang. Ternyata kekuatannya itu jauh lebih tinggi, sangat atas, sangat bagus ketimbang kita bandingkan dengan produk-produk yang ada di pasaran. Ya, mohon maaf, ini bukannya kita bermaksud untuk menjelekkan produk lain, tapi biar teman-teman petani termasuk saya ataupun teman-teman yang lain bisa memahami, juga mengetahui kandungan ataupun kekuatan daripada mikroba-mikroba yang ada di pasaran. Contohnya misalnya Trichoderma ataupun Lactobacillus dan lain-lainnya. Coba teman-teman kalau membeli mikroba seperti itu ataupun mikroba pasaran itu, coba dilihat berapa kekuatan daripada mikroba itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui kekuatan daripada mikroba itu? Ya, dengan cara kita melihat berapa pangkatnya. Nah, biasanya kalau di pasaran kan standarnya itu 10 pangkat 8, 10 pangkat 7, 10 pangkat 6. Jarang sekali kita menemukan yang 10 pangkat 9 ataupun 10 pangkat 10 ke atas. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui. Kalau di QRR ini, kekuatan daripada bakteri-bakteri yang terkandung di dalamnya itu minimal 10 pangkat 14. Itu minimal. 10 pangkat 6, 10 pangkat 14, 10 pangkat 16, 10 pangkat 18, bahkan lebih. Itu kekuatannya ada. Jadi di sini kalau di KP2M bisa mereka atau kita katakan sebagai mikroba kelas jenderal. Ya, artinya ketika kita mengaplikasikan suatu mikroba ke dalam tanah, kita tidak tanggung-tanggung. Kita tidak tanggung-tanggung mengaplikasikan misalnya mikroba yang pangkatnya 10 pangkat 6, 10 pangkat 8, tetapi kita tidak mengetahui bahwa kekuatan daripada mikroba jahat misalnya yang sudah ada di dalam tanah, itu kekuatannya sudah jauh di atas itu. Jauh di atas 10 pangkat 8, 10 pangkat 6 misalnya yang kita aplikasikan, yang kita beli di toko-toko pertanian. Nah, maksudnya kita tidak tanggung-tanggung. Daripada kita istilahnya ngegame, ya lebih baik kita menggunakan mikroba yang pangkatnya sudah atas, seperti yang di sini kita menggunakannya kelas jenderal seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas biar tidak berlarut-larut. Bedanya daripada QRR dan QRR21 ini, kalau yang QRR ini adalah indukan ataupun biangnya. Jadi ini belum bisa kita gunakan. Jadi ini kita harus mengembangkannya. Jadi yang QRR yang biasa ini, yang indukan ini bisa kita kembangkan dengan menggunakan bahan-bahan seperti ini. Ini udah ada di labelnya, sudah ada. Nanti kalau teman-teman berminat, bisa langsung menghubungi KP2M Pusat. Jangan membelinya di tempat lain karena kualitasnya tidak terjamin kalau bukan dari KP2M Pusat. Ini bisa kita kembangkan menjadi 10 liter. Nah, nanti yang 10 liter itu bisa kita pakai 100 ml atau 1 botol ini ke dalam
setiap kita mengaplikasikannya, ataupun misalnya kita mau membuat booster, ataupun misalnya kita mau mau merekayasa pupuk yang 1 kilo menjadi 1 ton, itu dosisnya seperti itu ya, sekitar 100 mili per 10 liter. Misalnya kita menggunakan kita mau membuat booster buah dan lain sebagainya. Nah, dan ini maksudnya indukan ini masih murni dia. Ini murni indukan QRR. Nah, bedanya apa dengan QRR 21 ini? Ya seperti ini. Nah, kalau QRR 21 ini adalah QRR yang sudah didesain khusus. Didesain khusus maksudnya di sini adalah siap pakai. Jadi kita tidak perlu untuk mengembangkan seperti QRR yang biasa tadi, tapi kita tinggal memakainya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan trichoderma, mycorrhiza, dan metarhiziumnya. Cuman di sini dia memiliki kekurangan dan kelebihan kalau QRR 21 ini. Kelebihannya apa? Kalau kelebihannya kita tinggal pakai pertama, jadi kita tidak perlu mengembangkannya seperti QRR. Kelebihan yang keduanya, dia sudah ada trichoderma, mycorrhiza, dan metarhiziumnya. Jadi kita tinggal pakai dan sudah ada plusnya. Nah, kekurangannya apa? Dia tidak bisa dikembangkan. Kalau dikembangkan bisa, cuman apa? Ada kurangnya lagi. Kalau kita kembangkan, nanti trichoderma, metarhizium, dan mycorrhizanya ini mati dia. Kenapa dia mati? Karena trichoderma, mycorrhiza, dan metarhizium ini dia belum bionuklir. Nah, kalau mikroba-mikroba yang ada di dalam QRR ini dia sudah bionuklir. Nah, ini QRR 21 ini sudah didesain khusus untuk kita pakai langsung tanpa harus mengembangkannya ataupun merekayasanya lagi. Nah, jadi kalau teman-teman mau merekayasa, ya akibatnya fatal. Dia akan menjadi QRR biasa. Nah, jadi ya kita mengikuti apa yang sudah ada, yang sudah tertera di sini. Kalau teman-teman berminat, nanti bisa menghubungi KP2M Pusat. Mengenai tata cara aplikasi ataupun dosisnya, itu sudah ada di labelnya di sini. Jadi ntar kalau teman-teman berminat bisa beli langsung di KP2M Pusat dan bisa dibaca langsung nanti di labelnya biar lebih simpel. Oke, sekian dari saya, mungkin nanti terlalu panjang. Ya, untuk perlu teman-teman ketahui, nanti selanjutnya saya akan membuat review mengenai trichoderma, mycorrhiza, dan metarhizium yang ada di QRR 21 ini. Ya, nanti saya akan mereviewnya. Nah, sebagai contoh, ini dia metarhizium, trichoderma, produk dari KP2M Pusat. Nanti saya akan mereviewnya satu persatu biar lebih rinci dan lebih jelas ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga menjadi ladang berkah bagi kita untuk bertukar pikiran, bertukar ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.